Kamu Bang Sobata lakukan nggak? Masih. Dari 5 komunitas ini hanya Panmalim yang sudah Tidak. melakukan. Tapi melakukan itu juga dia di biluknya masing-masing. Biluk tadi itu biluk rumah 2 aja. Kalau di sini masih ada jejaknya Bang. Waktu aku meneliti di daerah Ocu sana, Riau, itu udah nggak ada sama sekali. Jadi, ada seperti abang ini. Orang tuh nggak ngerti sampai kakeknya tuh baru dapat dia bahwa sudah dominan Islam. Jadi kalau di sini kan masih ada sosok seperti abang, komunitasnya ada, dilakukan ritualnya pun masih ada. Kalau di daerah Riau sana sudah hilang. Ini susah untuk lacaknya. Nanti kalau Bapak mau mencoba melihat ritualnya bisa lah Sabtu Sabtu ini. Sabtu kapan aja? Setiap Sabtu. Di mana? Di Porsea. Oh siap. Karena kan kita membahas sosiologi ya Bapak ya. Sosiologi agama di Tanah Batak itu hampir mendominasi itu kan Kristen. Banyak cara yang coba mengkoneksikan dengan Kristen, secara jarang nggak nyambung. Iya. Secara jarang nggak nyambung. Nah kemudian lebih akrab dengan Islam, muncul apa ya? Muncul
ya itu tafsiran-tafsiran yang akhirnya berujung ke pertikaian. Iya. Sehingga kita memilih untuk tidak ke Kristen dan tidak untuk ke Islam, tidak juga untuk Katolik gitu. Diarahkan ke Islam karena tidak beralas kaki, Ya, bersarung, tuntuman, sorban. nah, baru berurus dan tidak makan babi, tidak makan anjing. Bahkan di Batak ini lebih fanatik agama penghayat penghayat daripada Islam. Kadang-kadang teman-teman sekomunitas aku masih ada yang tidak makan sembarangan. Oh. Dia tidak mau makan daging kalau nggak di rumahnya, karena memotongnya juga punya aturan kan. Jadi kalau di pesta kita selalu bersama dengan yang beragama Islam lah. Karena ditanya kan ini potongnya potong apa gitu. Benar. Kalau tuak gimana Bang? Boleh diperbolehkan? Tuak ada diperbolehkan tapi tidak memabukkan, akhirnya jangan memabukkan. Tidak boleh sampai mabuk lah ya. Ya, karena adanya budaya Batak itu minum tuak, tuak tangkasan. Jadi babi, darah kan juga boleh ya. Abang tidak makan babi berarti? Tidak makan sekaligus tidak memegang. Anjing pun tidak ya? Tidak. Pegang juga Tidak. anjing? Iya. Seperti itu ya? Iya. Tapi kalau karena aku hidup di samping kanan rumah aku memelihara babi, di samping aku memelihara anjing, mau tidak mau aku ya memohonlah supaya pemaklumannya untuk itu. Jadi kalau bersentuhan dengan anjing, Dominan di tempat abang yang itu? iya memelihara anjing, memelihara babi. Tapi Parbaringin ikut nggak dia mereka? Nggak. Di kampung aku itu Di rumah dekat rumah Kristen semua. Kristen semua. Abang sendiri. Aku sendiri. Satu kampung itu cuma aku, kakak. Saat ini kondisi mereka memojokkan atau enggak? Maksudnya dia mendukung karena aku hadirlah dalam adat-adat acara-acara Batak hadir. Jadi ya mereka kalau makan guyon-guyonnya apa ya kalau mereka makan babi mereka yang menjauh dari aku. Oh gitu. Dan tidak membawa masuk ke rumah, tidak juga memberi. dia tidak memberi. Karena dia tahu sebenarnya Batak tuh kayak gitu ya. Iya. Leluhur dia kan mereka kan. Karena kita sedang makan dan sedang ngobrol makanan, aku mohon maaf maksudnya Alkitab sendiri juga mengajarkan untuk tidak makan babi. Alkitab mereka. Iya. Orang Kristen itu. Jadi saya tertulis itu dengan tidak tanpa tafsir. Bahkan kalau ada lagi ngumpul-ngumpul, ada yang belum kenal aku terus menawarkan babi gitu, mereka yang melarang. Nggak boleh sama dia itu, nggak boleh sama dia itu. Islam Nggak, bukan. Kenapa? Kan malim. Jadi sekarang ini kan di universal kan semuanya parmalim. Mau parbaringin, mau parudamdam, mau agama bahasa Batak, mereka mengenalnya parmalim. Mereka tidak makan babi juga. Yang tadi disebut tadi. Ya makan babi lah Kristen. Bukan yang tadi disebutkan tadi agama Batak apa? Iya enggak? Oh, Iya enggak. jelas tuh ya. Jelas itu. Masih banyak di tanah Batak ini dari komunitas penghayat bahkan tidak mau makan pakai sendok orang lain. Masih banyak yang di Batak, masih banyak yang fanatik lah. Pada dasarnya kan fanatik ini tidak baik sebenarnya kan, tapi ya itu adanya, masih ada yang kayak gitu. Kalau di Pulau Samosir itu yang abang lihat apa ya? Aslinya itu Parbaringin, Parmalim. Di sana sudah Kristen. ya sudah banyak Kristen. Jadi kan bapak kan gini, banyak yang 50% dia melakukan
ritualisasi di Kristen, di Katolik, di Islam, tapi dia juga melakukan Batakon, ya. Adat Batak, Ya apa spiritual Batak, ajaran Batak. Pengikut ajaran Parmalin atau Marbaring itu dominan harga apa bang? Campur, nggak terbatas ya. Tapi kalau yang dibilang dominan, Parmalin yang di Huta Tinggi ini didominasi sama naik pos-pos. Marga pos-pos. Iya. Kalau ada yang datang dari situ goyang ya ini. Kawan, udah. Asal masuk jual ada batu goyang bro. Sendiri pugem pak. Anak-anak makan. Udah pak. Masih lama kita sini pak kan? Terserah. Maksudku kalau memang masih lama kita berkontak dulu orang itu. Itu dia. Jauh. Pak, nggak tuh aku udah rapi tadi. Oh sama aja. Mondar mandir. Ayo, aku perjalanan 1,5 tuh lupa Pak Jom kan. Ya. Waktu mau rapi kita. Oh apa aja, sama aja. Terserah aku ikut. Abang? Oh, asal gua aja jotong bapak Jom masuk tuh bilukku Jo. Oh ya. Nah, cerita udah king kakak pilihan. Oh gitu aja. Sekali kita ke sana, bapakku singgahkan dulu di rumah abang. Mampir ke rumah. Boleh. Ke rumahku. Baru aku datang lagi ke situ nanti ke rumah abang ini. Iya. Kalau Kamu masuk nih kan? Nggak siap-siap deh. Santai masih datang, bukannya masih buru-buru pak. Masih. dia mau kasih abang Ricardo mau kasih tahu lihat. Ya di bilut. Kalau bilut ceritanya kalau bilut pak. Bahasa Indonesianya kamar khusus. Ya, itu ruang pertapa tadi. Ya. Tempat abang lakukan itu. Iya. Iya. Boleh aku nanti juga martapa. Bisa. Bisa. Iya. Jadi Tuhan mempercayakan aku aneh ya ke tempat seperti itu. Contoh kayak di Moratakos aku lakukan penelitian, aku diajaknya sama orang seperti abang saya lakukan di sini. Waktu di Sumedang di kerajaan pada larang-larang, Sumedang Larang itu ada kerajaan bang, itu kerajaan tertua bersejarah itu. Itu dia istana dia ada ruang khusus untuk bertapa itu.
Aku diminta di situ. Nggak sembarangan orang boleh masuk situ. Tapi anehnya aku yang dipersilahkan. Samadhi. Ruang apa namanya dia tuh. Ruang khusus lah. Hanya raja-raja terdahulu yang melakukan di tempat itu. Ada pohon besar, ada sumur terdahulu itu, nggak sembarang orang masuk situ. Ada tempat martapannya itu, aku lakukan di situ. Ya alhamdulillah, mungkin aku sebelum aku meninggal ditugaskan untuk itu. Jadi ada inputan dah dari opung-opung dulu mempertemukan kita. Ada bahasa Indonesia nih hari-hari teh. Sangat kan, makanya iba saya jadi beringin. Beringin lah, kayak seperti beringin lah dia, kayak pohon beringin. Kalau itu termasuk apa simbolnya orang Batak juga itu Pak? Beringin. Hari-ara. Apa itu? Pohon. Nanti kita aku tunjukin contoh pohon harian. Nanti Bapak bisa mau bilang, oh ini pohon ini gitu. Kalau beringin itulah Pak beringin. Dia beringin. Nah, itu ini. Oh nanti dengan nanti. Kalau hari-ara nanti di jalan sana ada Pak. Di Gasaribu kan. Jadi tuh, bani ini jeron di Ustui. Cuma tuh Gasaribu. Ini mana masuk dengan kau dulu. Siapa yang ngomong? Orang di sini. Hari-hari. Ini sebenarnya mau nanya saya Bu. Nah, nasi bakar baru ngomong nih. Ini dah. Itu gak bisa nol. Sama berarti. Sana nomor biru ya. Apa? Sana nomor biru udah. Bakar itu bisa punya hari. Terus nari. Udah aja. Soalnya kalau Di rumah nomor biru. tahu. Oh iya. Uni bakar. Sampai. Tiga uni bakar kalau aku. Putih sampai jago. Ah, namun kan. Kalau aku masuk mati jadi putih. Bangun putih. Ngomong berperbu ini. Ini udah sih. Dia mangus. Apa sih disapin jauh bapak ini? Mulai dulu nggak pergi. Ini bulan nembak mau mana? Ambil dulu deh. Yo ya kon. Cuman nanti kini ini memang pola dulu sama pola. Budi ini. Anggo nih rezeki sa kampung nami dong, sa kampung nami sa Kampona. Mana mulu sempat ya itu duluan mama oma beli karena Dari jadi karena aku tuh sedih waktu itu mah bukan sedih iya bagi bininya dari Kalimantan bisa datang Pak. Orang Kalimantan. Iya datang ke rumah. Saya masih lajang. Ke rumah siapa? Rumah saya. Ngapain? Ke rumah. Berobat. Berobat apa? Tapi dulu lah. Karena orang-orang leluhur dulu dia ikat dia tapi dulu. Tapi dia lama dulu. Yang ngobati Lai Gom. Iya. atas trans tadi. Oh, Apa lah penyampaian lah. ngobatin apa? Sakit apa? Wah macam-macam itu kemana yang nggak bisa jalan lah. Ke rumah. Oh gitu. Iya. Gimana dia tahu?
ya pas orang itu datang, leluhur itu datang, diobati langsung. Enggak, orang itu yang sakit-sakit itu dari mana dia tahu? Itulah kita nggak tahu, itulah rahasia ilahi tadi Pak. Tiba-tiba ada orang datang minta berobat gitu. Sering kali. Dulu sering, saya mimpi diarahin ke sini kan, mimpi dari mana? Kita kan di luar nalar juga itu jadinya Pak. Dulu berapa tahun yang lalu Masih selajeng saya Pak, udah ada lah itu 10 tahun lebih. sering melakukan itu. Sering dulu Pak. Ada orang datang dengan dari Kalimantan berobat sini. Iya. Dari mana ditanya orang itu dari mana tahu? Dari- Seperti ada ilham yang membawa dia. Oh. Terus ke kau pun ada Langsung. inputan apa? Langsung lah Pak. Begitu dia nyampe, nggak ada basa-basi, saya cerita. Kan saya kan mau tahu-tahu itu memang dipesanin. Udah langsung masuk dulu. Jadi, Lakukan pengobatan. Apa gerakan? saya tidak tahu, saya di bawah sadar Pak. Cuma yang tahu antara mereka dan yang lihat. Yang lihat. Kita seperti tidur nggak tahu apa-apa. Sudah kita seperti terbangun dari tidur, badan itu sakit semua. Apalagi ulu hati. Semua orang itu. Sering kalinya berapa? 10 kali, 20 kali? Lagi lah Pak, udah berapa pertama lah saya lajang kemarin. Ya kita sekitar 4 tahunan lebih ada saya jalankan Pak. Berarti itu dilakukan di tempat bapak yang abang kasih tunjuk Ya. di rumah bapak itu? Iya di situ. Nanti mampir lah kalau udah antar anak-anak. Boleh Pak. Tapi Bapak sekarang udah jarang ya di rumah. Mana? Ladang? Enggak, karena udah sendiri kan ibu udah nggak ada lagi, udah meninggal. Jadi dia seperti kawan-kawannya, apalagi kalau Sabtu Minggu. Oh, main. Kalau nanti buka di rumah, di situ kita. Kalau aku sama Man Paris masih satu garis keturunan Pak. Tapi ya. Puraza Hutapea, Puraza Lagbuti, anaknya 2 kan. Orang abang ini yang paling besar, Bang Ribuan, Kamila Hutapea. Anaknya Hutapea ada 3, Puraza Uluan, Mulanionan, Tuban Harapan. Aku lah satu garis keturunan sama Man Paris, anaknya Raja Uluan. Anaknya Raja Uluan ada 3. Putarihit, Pucori Batu, Pucori Tuan. Dia Putarihit yang paling besar. Kami Pucori Batu. Baru Pucori Tuan lah yang paling kecil. Man Paris kan masih ada ikatan garis keturunan itu sama aku. Cahaya. Ya. Dari atas dia, dari generasi keberapa itu sama Man Paris terjadi pernikahan kakek dia sama bibitnya orang tua Man Paris. Makanya kalau Opung itu sama Om Gapi ya betul-betul Halo Ju. Halo. Cuma kalau bubur masih tak sama Man Paris. Yang pamer itu dia bubur nggak suka. Lah ini berapa lagi? Jangan. Berapa Sudi? Nanti lah Pak, Jangan. Aku nggak mau. nanti mau bayar di situ Pak. Iya. Dari Pak. situ semua itu Pak, Dari mana? dari situ semua. Nanti lah. Itu ya aku yang bayar ya. Jangan lah ya. Kenapa? Nanti aku ambil lagi ATM. Enggak, ini aku harus bayar. Jangan kau ya. Ya. Siap, Pak. Aku pesan ini. Jangan kau. Betul. Karena ini aku punya kerja. Aku aja anak-anak, aku aja dia. Aku punya kerja le. Jangan kau yang bayar. Dang boy.
Sebenarnya kisahku sama dia sama. Dia nggak mengikuti ajaran leluhur, beginilah kayaknya. Saya juga nggak mengikuti ajaran leluhur, beginilah saya. Lantung. Mungkin kalau saya dulu memang betul-betul dari awal, mulai dari saya tamat SMA Pak, saya ngikut, saya memang amanah. Saya yakin nggak seperti ini saya. Iyalah, terbukti dari kemampuan-kemampuannya dulu itu. Makanya kalau bukannya sombong Pak, bisa Bapak tanya orang-orang yang di Babi. Kalau saya itu memang gampang orangnya belajar. Mau di mana, mau semua pabrik itu bukan kehebatan saya, karena itulah memang karunia dari Yang Maha Kuasa memberikan saya pola pikir yang sangat jernih, bisa gampang untuk mempelajari semua. Dari ujung ke ujung lah Pak, sampai ke timbangannya, sampai ke ya, Punya kemampuan. bukan karena kehebatan saya, tapi itulah memang kuasa dari Yang Maha Kuasa terhadap saya. Bukan karena hebat saya, bukan. Kalau bukan karena kuasa Yang Maha Kuasa diberikan kepada saya otak yang jernih, yang benar-benar super, mungkin bisa Pak. Bukannya lama-lama saya belajar, cuma paling sekali 2 kali lihat udah jadi. Sama seperti di gudang. Makanya kalau Pak Nasution udah balik komisaris lah, udah tahu orang ini semua kalau saya itu kemana aja pun bisa itu. Makanya setiap datang orang itu, orang semua pada bingung sebenarnya kawan ini di mana sih posisinya, di pabrik, tapi bisa jadi bawa di proyek, bisa juga jadi bawa ke Pekanbaru sama komisaris. Jadi bingung orang jadinya siapa gimana. Jadi kayak gitu Pak. 5-10 menit lah, biar turun dulu. Iya. Tapi sebenarnya memang Pak Sakit memang yang nggak mengikuti amanah dulu. Tapi sekarang kita masih dikuasai nafsu duniawi. Kenapa saya bilang begitu? Dalam arti kita mengikuti amanah tadi, tapi belum full semua. Tapi dalam benak kita nafsu duniawi itu terlalu tinggi untuk mempengaruhinya. Makanya kita bisa dibilang gagal dari awal. Tapi kita itu nggak tahu sampai kapan dia, sampai di usia berapa kita itu benar-benar bisa mampu. Ya, ikutlah Bang Ricardo kalau ada upacara apa. Mana? Ini gong-gong. Itu dia. Iyalah, kalau misalkan dari track record terdahulu seperti itu. Terus ada tadi bicara seperti itu, penyesalan. Iya memang. Makanya untuk bertobatnya itu ikutilah ini ritual apa namanya? Yang paling apa lagi Pak? Yang ini udah di tangan, ini nyata loh Pak, udah di tangan semua. Apa yang kita cari selama ini udah di tangan loh Pak, nggak ada kemana-mana. Bisa langsung tanpa ada pengeluarannya, kalau sendiri tuh langsung down, nol, langsung total nol. Tapi kalau memang dia benar-benar kita jalankan amanah itu, udah saya rasakan sendiri Pak, ada aja jalannya, nah itu sudah rezeki itu. Iya, nggak diduga-duga, nggak sangka-sangka Pak. Ayolah, baliklah. Kasihan Ricardo sendirian. Apa? Dia bercerita tentang itu. Saya diselamatkan. Yang paling apanya lagi, di saat kita lajang, wah, Ke gereja pun kau nggak taat. sudah sekarang udah nggak amanah lagi Pak. Nggak Dulu taat ada waktu amanah, nggak pernah Pak kosong itu hari Minggu Pak. gereja. Iya. Nah sekarang sudah kau cerita itu, dia lagi ke gereja lebih dari itu. Lebih parah. Ikut inilah Yang paling parah lagi Pak, ketenangan jiwa itu tak ada. di gereja. Sesudah nggak amanah, nggak ada, kayak melayang-layang lah. Aku perhatikan, bolehlah dibilang agama pendatang ya. Agama pendatang. Kalau kita itu namanya ini ajaran lebih lengkap, lebih apa ya, lebih sempurna terdahulu.
Kalau itu kan agama impor, itu kan orang-orang Belanda. Ya. Tapi kalau ini kontemplasinya ada, ritualnya ada, mendidik jiwanya juga ada caranya, ya kan bang? Tapi kalau maaf kata kalau di Kristen kan seperti ini tidak nampak. Dia hari Sabtu ke gereja menghadap apa bang? Mihrab ya, kata pendeta apa itu pun tafsir beliau terhadap kitab loh. Terus kemudian kontemplasinya apa? Ya, Nggak ada. Maaf kata nggak ada kan. Jadi kalau jiwa terhadap mulai jadi Napoleonnya itu nggak terpancar. Kalau ini kan ada pantangannya, ada segala macam, kan lebih sempurna kan. Maaf kata daripada Ya itu. kita memang kita jalani dulu kita jalani semua itu waktu masih kita amanah Pak. Apapun pantangan itu kita ikut. Pokoknya waktu kita amanah ringan, semua gampang. Langkah pun kita kayak ringan dia Pak. Iya, karena garis DNA darah abang itu beda, itu sudah apa menyambung. Dia bangkit lagi ke ini bang. Kalau ilmu biologi itu varietas. Jadi DNA dulu itu misalkan bibit kedelai dikawin-kawinkan, suatu saat ada satu bibit yang persis sama leluhurnya. Varietas, hukum varietas pasti ada. Itulah mungkin jatuhnya ke gom-gom gitu mungkin, karena akan seribu berapapun dikawin-kawinkan, suatu saat akan tampil varietas sesuai dengan aslinya. Itu dia. Mungkin juga ke Ricardo, karena mau lari dari itu nggak bisa bang, nggak bisa kayak Bisa aku lari dari kenyataan. kayak model aku kan, aku mau udah lupakan ini, nggak ada duitnya kan, keluarga segala macam, tapi balik lagi Sama halnya kayak baliknya sekarang ketemu lagi kita tiga di sini. Iya. Kalau kita dulu Pak udah jujur aja, udah memang lepas dari penak pikiran. Makanya sekarang pikiran itu, sekarang saya pun bingung. Kosong Pak, asli kosong. Pas jalan bisa nyampe. Bisa misalnya tujuan misalnya ke Medan, kosong ini jalan. Kayak mati lah, orang mati jalan. Tapi nggak ada apa, nggak ada fokus ke jalan, nggak ada fokus kemana-mana, bisa. aneh kan Saya alami itu Pak. unlogic, banyak kan unlogic. Itu pun banyak terjadi sama aku, cuma aku nggak cerita. Ke Ricardo juga ada, cuma nggak cerita dia. Kosong itu kayak kosong lah, hampa lah ini otak ini. Tapi nyampe Iya. dalam hati pikir, masa seperti itu nggak ada misalnya dikit pun entah kesenggol entah gimana. Jadi beban juga jadinya Pak, beban dalam pertanyaan dalam hati kecil sendiri, ke pribadi sendiri. Kayak tadi kan saat ini cerita aku mulai gitu kan, tiba-tiba aku ada yang nggak enak, aku harus lakukan izin rupanya. Makanya aku tadi agak menghening, izin dulu. Itu unlogic sebenarnya. Nunggu ya? Ya, udah ya. Apa cerita? Yang paling sering itu Pak, firasat itulah di sini. Untuk bisik di hati kecil ini. Itu pernah juga aku ketemu Pak, katanya dia ini orangnya istana dulu waktu zamannya Soeharto. Udah tua, nggak nikah. Ketemu. Kesangkin apanya saudaranya dipoto kami, pas ke Samosir nggak nampak Pak di foto. Orang itu. Kami dua dipoto sengaja, biar ada kenalan di foto, nggak nampak. Siapa yang nggak nampak? Kami dua yang berfoto ini. Heran kita lihatnya Pak. Di mana lah Tidak. di foto ini lah kan. Sebenarnya memang itulah yang mempertemukan. Biar ada nanti kenang-kenangan. Tolong dulu foto dulu. Memang sama saudaranya kan? Foto tak. Tapi berapa kali foto nggak nampak. Nampak pun dia kayak ada
Buram apa itulah Pak, kilat itu, karena kilat nggak nampak. Kenapa begitu dites lagi ke yang lain bisa? Jadi secara saintisnya tuh ada energi yang bisa tidak apa namanya foto itu tidak bisa menangkap itu, terlindungi. Macam energi yang luar biasa itu. Makanya kan kalau kita kesana bingung juga ya. Jadi bahan pertanyaan di hati kecil. Pokoknya jadi makin galau lah. Jadi energi itu kan kalau hukum Einstein kan tidak bisa tidak bisa dimusnahkan kan. Ada eksis. Nah, setiap manusia bisa membuat energi seperti itu dengan teknik-teknik kontemplasi itu, martapa segala macam, pantangan segala macam. Itulah leluhur kita sebenarnya. Sehingga leluhur kita terdengar saat ini dia bisa terbang lintas waktu, ruang dan waktu, menghilang lah apa. Itu teknik apa namanya metodologinya itu Meditasi. sulit itu sebenarnya dan dulu terprogram sebenarnya untuk mencapai itu loh Bang. Nah, sekarang itu tuh masih terekam di komunitas-komunitas seperti ini, ajaran-ajaran itu. Sebenarnya lebih dahsyat, lebih sempurna aku bilang tadi daripada agama-agama pendatang. Maaf kata misalkan untuk Kristen ya, apakah puncaknya dia bisa seperti itu? Tapi kan sekarang sudah didistorsikan bahwa itu adalah klinik, itu adalah menyembah apa segala macam, itu berkolaborasi dengan setan segala macam ya. Padahal dalam ilmu Jawa namanya klinik itu adalah ilmu tua yang tidak sembarangan orang diajarkan, karena harus punya kebijaksanaan tertinggi segala macam. Kalau diajarkan ke sembarang orang nanti apa namanya dipergunakan apalah terus jadi gila lah. Karena apa? Itu harus didik fisik, didik jiwa, didik mental, itu harus mengalami step by step Bang. Iyalah. Nah, orang terdahulu kita sudah lakukan itu dan sudah mencapai. Nah, sudah mencapai kemudian dia meninggal. Yang namanya didik energi itu tetap Bang ada. Nah, dia kan dulu punya niatan ingin menyelamatkan bumi. Orang yang meninggal dulu, telur kita yang sakti itu kan. Nah, dia juga cari tempat untuk sesuai visinya dia terdahulu. Cari tempat masuk, dia bisa hinggap atau masuk ke orang-orang yang praktika dari lahir sampai sini dan mempunyai bibit DNA itu yang sesuai. Nah, diantaranya kemungkinan gom-gom gitu lah ya, seperti itu. Dan itu aku yakini. Janganlah jauh-jauh Pak. Sekarang katanya apa bukan pendeta lah. Pendeta ini, pendeta bahkan Gilbert ini katanya, Gilbert lah. Belum tentu itu udah kesangang deras hujan. Belum tentu dalam waktu dia meminta, dia memohon, hujan berhenti sama anginnya. Gak ada itu. Coba kalau orang-orang dulu, cuma modal apanya? Daun sirih Pak. Ditonggokan lah. Stop. Bukan dia punya kesaktian, tapi dia sudah dekat dia dengan yang Maha Kuasa, kemudian alam sudah menyatu dengan dia. Itu. Kalau lalu Mahitan.